pagi semuanya. Pagi, good morning. Gimana kabar Langsung Jazz hari ini? Langsung Jazz sehat banget. Sehat ya, semuanya sehat. Minggu kemarin kita sudah merayakan Natal. Gak terasa ya Langsung Jazz, kita sudah mau mengakhiri tahun 2020 ya. Tapi dari awal tahun Tuhan masih tetap menyertai kita sampai akhir tahun ini. Bener banget loh, Christine, kita sehat. Melewati masa pandemi ya. Berbulan-bulan ya di rumah, gak ke sekolah, gak ke mall. Bener, tapi Tuhan Yesus itu tetap baik bagi kita. Bener banget. Kita angkat pujian ya, kita katakan Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, Tuhan Yesus baik banget ya sama kita loh. Iya, loh, Sampai hari ini benar. kita masih sehat ya Su. Iya. Loh, Christine, loh, Jessica, sama Contoh kita memuji muliakan nama Tuhan ya, bareng adik-adik semua. Nah, Iya, kita mau doa dulu ya. Setelah pujian yang pertama kita mau doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengar firman-Mu. Tuhan, biarlah kami dapat memuji muliakan nama-Mu dengan sukacita yang besar. Dan kami juga berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur atas kesehatan kami sampai pada hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Lause, kita kan mau masukin tahun yang baru nih, ya kan? Pasti banyak rintangan yang baru lagi, tantangan yang baru lagi ya. Bener Tahun ini aja kita melewati rintangan yang lumayan berat ya, Iya. Tapi dalam keadaan apapun, kita mempunyai satu sobat loh adik-adik. Siapa ya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Itu adalah sobat kita yang paling setia, yang selalu ada bagi kita dalam keadaan apapun. Kita angkat satu pujian, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
persiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitabnya, duduk dengan rapi, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tahu nggak? Setiap kita diwajibkan kalau keluar harus memakai masker, harus mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Sungguh repot ya adik-adik. Tapi puji Tuhan, Tuhan begitu baik sehingga adik-adik tahu nggak apa yang terjadi. Kita semua diberikan kesehatan sampai saat ini. Itu karena anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oke adik-adik, sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami semua untuk beribadah online di gereja. Tuhan tolong pimpin kami supaya kami setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah masing-masing, Tuhan menyertai memberkati sehingga Tuhan firman Tuhan yang disampaikan menjadi kekuatan di dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, hari ini Lauso mau cerita tentang orang Majus dari timur. Ini terambil dari Matius pasal 13 ayat 13 sampai 23. Ya, kalau adik-adik nanti sempat, adik-adik boleh membacanya di rumah masing-masing ya. Ya adik-adik, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah bintang itu? Di manakah raja orang Yahudi untuk datang? Aku mau datang untuk menyembah kepadanya. Kami telah melihat bintangnya dari timur. Dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes itu mendengar hal itu, terkejutlah ia bahwa ia akan digantikan oleh seorang anak yang akan lahir menggantikan dia sebagai raja. Maka dikumpulkanlah ahli-ahli Taurat dan juga para nabi untuk mempertanyakan kepada mereka. Itu lahir, anak itu lahir. Siapa yang lahir ya? Yaitu Yesus, Yesus sang juru selamat. Maka saat itu dia berkata kepada imam-imam dan ahli Taurat itu bahwa dia akan datang untuk menyembah kepadanya. Maka ahli-ahli Taurat itu dan juga para nabi itu, dia mengatakan bahwa di Bethlehem katanya, di tanah Yudea. Wah, lalu diam-diam Herodes itu mencari orang Majus. Dia mencari orang Majus. Dia mau dengan teliti, dia mau bertanya bahwa di manakah anak yang akan dilahirkan itu. Adik-adik tahu nggak orang-orang Majus itu kerjanya ngapain? Dia itu ada orang pintar. Dia itu dapat amal bintang-bintang. Kalau saat itu dia melihat ada bintang yang sangat besar dan juga terang sekali. Nah, itulah adalah bintang dari timur, yaitu yang lahir daripada anak yang akan menjadi segala raja. Maka terkejutlah Herodes. Setelah mendengar kata-kata Herodes, maka berangkatlah orang-orang Majus itu ke Bethlehem untuk mencari anak itu. Setelah menjalani perjalanan begitu jauh, begitu lama, tapi bintang timur tetap
mengikuti dia dari depan. Maka saat itulah adik-adik tahu nggak, bintang itu tepat berada di bawah rumah yang yaitu rumah yang melahirkan daripada bayi yang dilahirkan itu, yaitu bayi Yesus, tetap tepat di rumah itu. Maka dengan sukacita orang-orang Majus itu masuk ke dalam rumahnya. Dia menemukan anak dan ibunya dan juga bapaknya. Dia sujud menyembah. Dia juga memberikan daripada hadiah-hadiah yang indah, yaitu adik-adik tahu kan hadiah apa yang dibawa? Yaitu emas, mur, dan kemenyan. Ya, adik-adik, mereka mempersembahkan persembahan untuk bayi yang sudah dilahirkan itu. Nah, setelah itu orang Majus itu beristirahat dan tertidur. Setelah orang Majus itu tertidur, lalu datanglah malaikat Tuhan dalam mimpinya. Jangan kembali lagi kepada Herodes, karena Herodes akan membunuh anak itu. Maka orang Majus itu mengikuti perintah daripada malaikat Tuhan dan mereka pulang ke negerinya sendiri dengan jalan lain. Dia tidak kembali ke Herodes, ya adik-adik. Nah, saat itu juga mimpilah Yusuf. Yusuf juga bermimpi didatangin oleh malaikat Tuhan, mengatakan bahwa bangunlah, ambillah anak, pergilah ke Mesir dan berdiamlah di sana sampai Raja Herodes mati. Ya, oke. Pagi-pagi benar adik-adik tahu nggak? Maria, Yusuf dan anak itu pergi mengendarai keledai untuk pergi ke Mesir. Nah, di sanalah dia hidup sampai Herodes meninggal katanya. Setelah tahu di dalam kerajaan Herodes itu diperdaya oleh orang Majus membohongi dia. Adik-adik pernah berbohong nggak? Pernah ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan kita tidak boleh berbohong. Ya adik-adik. Adik-adik, Herodes itu dibohongin oleh orang-orang Majus bahwa dia tidak kembali lagi untuk memberitahukan kepada Herodes bahwa anak itu sudah ditemukan. Dia akan menyembah katanya. Tapi Raja Herodes itu sangat marah karena sudah dibohongi. Lalu dia mengumpulkan kembali ahli-ahli Taurat dan imam-imam, kepala semua. Dia mengatakan bahwa bunuhlah anak-anak yang berumur di bawah 2 tahun yang ada di Bethlehem, supaya anak-anak itu tidak lagi bisa menggantikan dia sebagai raja. Maka diperintahkan demikian, lalu dibunuhlah anak-anak yang ada di Bethlehem. Ibu dan bapaknya semua bersedih karena tidak berdaya, karena begitu kejamnya Raja Herodes. Maka terdengarlah isak tangis di Bethlehem itu. Lalu mereka juga mengetahui bahwa begitu kejamnya Herodes, sehingga mereka dengan sedih hati menangisi anaknya yang sudah tiada. Kasihan sekali ya adik-adik. Aduh, benar-benar ya. Maka ketika itu Herodes tahu bahwa
di Bethlehem dan sekitarnya anak-anak itu sudah dibunuh, dia dengan senang hati, dia dengan puas hati bahwa tidak lagi ada yang menggantikan dia sebagai raja, katanya. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan juga kepada mimpi Yusuf. Mimpi Yusuf katanya, bangunlah, ambillah anak itu berserta ibunya, berangkatlah ke tanah Israel, karena Raja Herodes itu sudah mati. Anak yang hendak dibunuh oleh Raja Herodes itu sudah mati. Karena itu setelah dinasehati dalam mimpi oleh malaikat Tuhan, pergilah Yusuf berserta anak dan ibunya ke Galilea. Setelah tiba di sana, dia tinggal di suatu kota, namanya kota kecil itu Nazaret, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya bahwa ia disebut anak Nazaret. Dalam kesimpulan cerita ini memberitahukan bahwa di dalam kehidupan kita ini seringkali banyak sekali teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang seringkali menjahati kita, melukai hati kita. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh membalas. Kita hanya berdoa supaya mereka bertobat. Seperti juga Raja Herodes yang begitu kejam, yang sudah melakukan tindakan yang di akal pikiran kita, yaitu membunuh anak-anak yang masih kecil. Ia dengan teganya, maka itu Raja Herodes itu akan menerima akibatnya. Ya, adik-adik, dalam cerita ini kita harus selalu fokus kepada firman Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan, karena Tuhan sampai saat ini masih memberikan kesehatan, kekuatan bagi kita semua. Oke adik-adik, sampai di sini ceritanya. Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Tuhan, Engkau sudah lahir bagi kami, Engkau sudah bangkit bagi kami, Engkau sudah mati bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih juga Tuhan buat kesehatan yang Kau berikan bagi kami sekalian. Untuk adik-adik kami yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, Tuhan juga menyertai hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan untuk ibadah online kami Tuhan, supaya senantiasa selalu berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih adik-adik untuk kasih setia Tuhan. Salam rindu dari Lause di tempat ini. Dah. Nah adik-adik gimana firman Tuhannya? Oke banget kan? Nah sekarang kita mau puji nama Tuhan lagi dengan firman Tuhan ada di hatiku. Oke, dengan gerakan ya. Pagi hari ini dengan doa Bapa kami, kemudian
Kita angkat pujian, Bapa terima kasih. Lipat tangannya, tutup matanya, kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dadah adik-adik, see you next week. See you next week. Bye-bye. Bye.